welcome to my channel Vindi Beeps. Guys, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and enjoy this video. Saat ini saya akan menjelaskan tentang masalah gizi yang sering terjadi di Indonesia, terutama pada remaja putri. Nah, masalah gizi yang akan saya ambil yaitu kekurangan energi kronik atau KEK, di mana ini paling sering terjadi pada remaja putri. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari kekurangan energi kronik atau KEK, penyebab terjadinya penyakit kekurangan energi kronik atau KEK, dan dampak yang akan terjadi pada remaja putri yang menderita kekurangan energi kronik atau KEK, serta bagaimana cara pencegahan dan penyembuhan dari penyakit kekurangan energi kronik atau KEK. Jadi stay tune guys. Nah, seperti yang kita ketahui, masa remaja ini merupakan kelompok umur yang paling sering atau paling rentan terkena masalah-masalah gizi, terutama pada remaja putri. Ini dikarenakan masa remaja ini kan merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, sehingga terjadi banyak perubahan mobilitas dalam tubuh. Yang kita ketahui juga bahwa masalah-masalah gizi ini kan terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara asupan nutrisi atau asupan energi yang masuk ke dalam tubuh dengan yang dikeluarkan oleh tubuh itu tidak sesuai atau tidak seimbang, sehingga muncullah masalah-masalah gizi. Kekurangan gizi pada remaja ini sering terjadi juga karena pada remaja ini kan sering melakukan diet-diet yang salah, karena faktor berat badan mereka itu tidak ideal, karena perut mereka buncit misalnya, atau karena mereka merasa kalau badan mereka itu tidak bagus jika gendut, sehingga mereka mengonsumsi makanan yang tidak memperhatikan kaidah gizi dan kesehatan. Contoh saja, mereka itu mengonsumsi makanan yang setidaknya itu tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh angka kecukupan gizi Indonesia atau AKG, di mana AKG atau angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk perempuan Indonesia pada usia 16-18 tahun itu sekitar 2.200 kalori energi per hari dan 50 gram protein per hari. Itu harus dikonsumsi bagi wanita yang memiliki berat badan rata-rata 50 kg dan tinggi 154 cm. Apa sih sebenarnya definisi dari KEK atau kekurangan energi kronik? Menurut World Health Organization atau WHO, kekurangan energi kronik atau KEK merupakan salah satu bentuk dari kekurangan energi protein atau KEP yang diperuntukkan untuk remaja putri atau remaja wanita yang memiliki tubuh sangat kurus dan lemah, di mana mereka hanya memiliki lingkar lengan atas atau lila kurang dari 23,5 cm. Ini dikarenakan mereka jarang mengonsumsi makanan dalam jumlah banyak atau mereka hanya makan sedikit karena mereka takut berat badan mereka itu bakal naik atau bakal menjadi gendut, sehingga akan tidak menarik atau akan kelihatan jelek di mata lawan jenis mereka. Nah, sedangkan definisi menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia dalam program perbaikan gizi makro menyatakan bahwa kekurangan energi kronik atau KEK merupakan suatu keadaan di mana penderita ini mengalami kekurangan makanan yang berlangsung menahun atau kronik. Di Indonesia sendiri, kasus kekurangan energi atau KEK ini paling sering terjadi pada remaja putri yang mengalami kekurangan gizi dalam bentuk kalori dan protein. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa sih penyebab dari kekurangan energi kronik atau KEK. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016 menyatakan bahwa kekurangan energi kronik atau KEK ini disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara asupan energi yang masuk untuk memenuhi kebutuhan gizi dengan pengeluaran energi yang dikeluarkan oleh tubuh, sehingga terjadilah kekurangan energi kronik atau KEK. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekurangan energi kronik atau KEK? Ada 6 faktor yang mempengaruhi. Faktor yang pertama yaitu jumlah makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini berkaitan dengan apakah jumlah makanan yang masuk itu sudah sesuai atau sudah seimbang antara jumlah asupan nutrisinya, proteinnya, apakah seimbang atau tidak, sehingga itu berpengaruh pada terjadinya kekurangan energi kronik atau KEK. Yang kedua, usia. Usia ini juga sangat berpengaruh karena masing-masing usia itu memiliki kebutuhan gizi, asupan gizi atau asupan energi yang masuk dalam tubuh itu juga berbeda-beda. Yang ketiga itu beban aktivitas, di mana ini berkaitan dengan mobilitas seseorang dalam beraktivitas, apakah dia memiliki aktivitas yang tinggi atau aktivitas yang rendah, itu akan berpengaruh pada kebutuhan gizi hariannya. Yang keempat, pendapatan keluarga. Pendapatan keluarga ini juga penting karena jika dia memiliki pendapatan yang tinggi, maka dia akan mampu untuk membeli makanan yang bergizi, yang berkualitas, atau yang
sesuai dengan yang dianjurkan untuk dikonsumsi setiap harinya. Sedangkan kalau dia memiliki pendapatan yang rendah, dia akan susah untuk membeli bahan makanan yang bergizi. Selanjutnya yaitu apakah seseorang ini memiliki penyakit infeksi atau penyakit yang dapat membuat dia itu kehilangan nafsu makan, sehingga dia akan mengalami malnutrisi. Karena jika seseorang itu tidak nafsu makan, dia kekurangan asupan energi atau asupan protein dalam tubuhnya, maka akan menimbulkan terjadinya penyakit kekurangan energi kronik. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengetahuan akan gizi. Seseorang yang memiliki pengetahuan yang minim tentang gizi, dia akan sulit untuk memilih bahan makanan apa yang harus dikonsumsi, sehingga dia akan terhindar dari penyakit kekurangan energi kronik atau KEK. Selanjutnya, apa saja dampak-dampak yang akan terjadi pada remaja putri yang mengalami penyakit kekurangan energi kronik atau KEK? Dampak yang paling sering terjadi yaitu yang pertama, remaja putri ini akan susah untuk berkonsentrasi atau berpikir, atau akan memiliki gangguan fokus sehingga akan mengganggu prestasi belajarnya di sekolah maupun di kampus. Yang kedua, remaja putri ini akan rentan untuk terkena penyakit karena dia mengalami penurunan daya tahan tubuh atau imunnya ini akan melemah karena tubuhnya ini kan kekurangan energi atau kekurangan gizi, sehingga tidak mampu untuk melawan berbagai penyakit-penyakit atau berbagai virus, bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh. Nah, yang terakhir, bagaimana sih cara pencegahan dan penanggulangan penyakit kekurangan energi kronik atau KEK pada remaja putri? Cara yang dapat kita lakukan yaitu melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE pada masyarakat. Nah, contoh KIE yang paling sering dilakukan oleh mahasiswa kesehatan masyarakat yaitu melakukan penyuluhan. Penyuluhan ini berguna untuk menyampaikan pesan, menyampaikan informasi, dan juga edukasi yang berkaitan dengan pemenuhan gizi seimbang bagi masyarakat, sehingga masyarakat ini memiliki pengetahuan akan pentingnya untuk menjaga tubuh untuk selalu mengonsumsi makanan yang bergizi, untuk tahu bagaimana cara memenuhi gizi seimbang sehingga tubuh ini tidak mengalami malnutrisi atau kekurangan gizi. Nah, ini juga berguna untuk masyarakat yang berada di daerah terpencil yang masih kurang atau masih minim pengetahuan tentang apa itu gizi seimbang dan bagaimana cara memenuhi gizi seimbang bagi tubuh. Nah, kita tidak hanya sampai di situ saja, kita juga sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat ini tidak hanya berguna untuk menyadarkan masyarakat, tapi kita juga harus mampu mengajak masyarakat untuk melakukan atau mempraktikkan apa yang sudah kita beritahukan atau pesan-pesan informasi yang kita beritahukan mengenai pemenuhan gizi ini, sehingga masyarakat ini bergerak atau mau untuk melakukannya setiap hari, sehingga dapat menekan terjadinya kasus-kasus penyakit kekurangan gizi kronik ini. Baik, ini adalah materi atau penjelasan saya mengenai masalah gizi pada remaja putri yaitu kekurangan energi kronik atau KEK. Semoga bermanfaat. Terima kasih.